Baik, selamat pagi semua. Serta saya akan mulai topik hari ini, webinar yang berjudul Membongkar Rahasia Kelemahan Agen Properti. Ya, kalau mau disambung supaya lebih jelas, yang berpotensi, ya, potensi merugikan penjual, pembeli, developer, maupun investor. Memang judul ini agak provokatif bagi agen properti. Tapi saya yakin tujuannya adalah menunjukkan bahwa apa yang bisa dilakukan agen properti untuk lebih profesional, lebih transparan, lebih mengedukasi market yang dia tangani, yang dia handle. Itu tujuan dari seminar kita, webinar kita hari ini. Subtopik yang pertama langsung kita bicara rahasia kelemahan agen properti. Ada 7 hal yang 7 poin yang saya akan bahas. Yang pertama adalah komisi yang rendah. Jadi komisi yang rendah adalah kelemahan bagi agen properti. Dan kelemahan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi penjual maupun pembeli. Oke, yuk saya tunjukkan sudut pandang yang saya ingin dipahami oleh penjual, pembeli, maupun agennya. Ya. Kenapa saya sebut komisi yang rendah itu merugikan? Karena dengan komisi yang rendah, ya, secara manusiawi, agen akan tidak antusias. Ya. Kalau tidak antusias, artinya tidak memberikan perhatian penuh terhadap properti tersebut. Sedangkan kita tahu agen properti itu punya banyak stok. Ya, istilahnya agent banyak listing yang dia harus take care, yang dia harus service, yang dia harus layani, yang dia harus promote, yang dia harus handle, yang dia harus kerjasamakan dengan agent yang lain. Tapi kalau komisinya rendah, ya sudah dia nggak antusias. Ya, dia akhirnya take care-nya juga berkurang. Akhirnya dia juga nggak bisa kerjasama dengan agent yang lain. Katakanlah komisi 1%, 1,5%. Bagaimana dia bisa berbagi dengan agent yang lain? Ya, kalau dia agent yang bergabung dengan kantor agent, ya, dia harus berbagi dengan kantornya. Dia berbagi dengan agent yang co-broking di dalam istilah agen properti. 1,5 dibagi 2 kantor hanya 0,75. 0,75 dibagi lagi dengan marketing dengan kantornya, maka porsinya dia akan sangat kecil. Nah, agen properti adalah freelance agent, sales freelance, yang harus menanggung biaya operasional. Tentu dia mampu berhitung mana properti yang akan memberikan potensi hasil yang lebih baik bagi dia. Nah, itulah yang dia akan fokus. Itulah yang membuat dia semangat. Itu yang membuat dia kerjasama dengan agent yang lain. Oke. Jadi komisi yang rendah adalah sebuah kelemahan yang tidak disadari oleh penjual, sehingga agentnya tidak bekerja maksimal untuk dia. Yang poin yang kedua yang saya mau bicara, kelemahan agent adalah kalau dia tidak bekerja sama, tapi dia bekerja bersama-sama. Nah, ini poin yang seringkali tidak dipahami secara lengkap, secara komprehensif oleh penjual maupun oleh agent. Agent yang bekerja bersama-sama dan agent yang bekerja sama itu sangat berbeda. Agent yang bekerja bersama-sama dengan agent lain, artinya dia bekerja dengan cara open listing, istilahnya broker property. Dan biasanya juga dipahami oleh penjual-penjual bahwa open listing itulah yang menjadi pilihan penjual untuk kerjasama dengan agent. Di dalam konsepnya penjual, dia tidak ingin bergantung pada satu agent saja. Karena itu dia berusaha bekerja sama dengan beberapa agent. Beberapa agent yang bertemu dengan dia, semuanya dia izinkan untuk menjual propertinya. Rumahnya kah, rukonya, tanahnya, gudangnya, pabriknya, apartemennya, dan lain-lain.
kerjasama open listing itu artinya penjual menunjuk beberapa atau lebih dari 5 orang bahkan 10 bahkan untuk sama-sama ikut menjualkan rumahnya atau propertinya. Berbeda sekali dengan sistem exclusive listing, yaitu agent yang ditunjuk hanya satu, tapi agent tersebut akan menggalang kerjasama dengan sebanyak mungkin agent, bahkan kalau dia punya network secara nasional, dan properti itu punya potensi untuk dibeli pembeli dari luar daerahnya, maka terjadilah networking yang sangat efektif ya, di dalam pemasaran properti tersebut. Jadi seringkali penjual maupun agent tidak paham tentang cara kerja network yang sangat efektif dan sangat maksimal memberikan kualitas servis kepada penjual. Saya kasih contoh. Ada satu rumah di depan, karena rumah itu kosong, di depan rumah itu terpampang 4 spanduk dari agent. 4 spanduk. Artinya si penjual menyerahkan pemasaran penjualan rumahnya kepada 4 orang agent yang berbeda. Beda-beda kantornya, beda orangnya pasti. Dengan kerjasama seperti itu, pasti salah satu dari keempat agent tersebut akan kesulitan dihubungi oleh satu agent yang ingin menjual rumah tersebut, yang punya pembeli. Kalau agent A ini punya pembeli, dia hubungi spanduk yang mana dari 4 ini. Dan agent A kalau punya pembeli, kalau dia antar ke lokasi, pembelinya juga bisa pindah ke lain hati. Artinya pembeli bisa menghubungi spanduk-spanduk yang lain juga. Oke. Nah, apakah dengan adanya 4 spanduk di depan rumah, saya sebagai agent mau mengajak pembeli saya ke lokasi? Pasti itu pertanyaannya yang tidak pernah terpikirkan oleh penjual. Kalau saya punya pembeli, kalau saya agent yang bekerja profesional, saya nggak akan antar ke lokasi. Kenapa? Karena pembeli saya akan lihat spanduk-spanduk itu dan akhirnya dia bisa pindah ke agent yang lain. Atau kalau saya pembeli, saya lewat di depan rumah itu, saya lihat ada 4 spanduk, saya telepon semuanya pasti. Ya kan? Pada waktu saya telepon semuanya, informasi apakah yang saya dapatkan sebagai pembeli? Khususnya tentang harga. Informasi harganya bisa berbeda-beda. Ya. Agent spanduk A mengatakan harganya 2M, spanduk B 2,1M, spanduk C 1,95M, spanduk D mungkin harganya sudah 1,9M. Ya, sebagai pembeli saya akan berpikir, apa nggak ada yang 1,8 ya? Ya? Saya mesti cari agent yang lain, atau lebih baik saya cari pemiliknya di mana? Semua itu kalau dikombinasi dengan kelemahan yang pertama tadi, komisinya cuma 1%, nah bisa terjadi yang 2,1M itu karena dia markup harga, karena komisi terlalu kecil. Apalagi kalau dia dihubungi agent, diajak kerjasama, komisi cuma 1%, dia tambahin harganya. Kacau lah market, bingunglah pembeli, rugilah penjual. Nah, itu yang kelemahan yang tidak terpikirkan oleh penjual maupun pembeli properti. Baik agentnya juga. Nah, agentnya mungkin tahu, tapi dia tidak mampu atau tidak mau menjelaskan kepada si penjual. Mungkin karena ada hambatan mental, nanti malah penjualnya bilang, udah kalau kamu cerewet, nggak usah jualin aja deh. Jadi agentnya ya diam aja. Agent seperti apa yang Anda harapkan bertemu dengan Anda? Yang keempat, poin keempat. Agent dengan sistem open listing, komisi rendah, budget pemasarannya seperti apa? Semua agent menyediakan biaya operasional sendiri. Oke. Jadi, kalau dia mau mengalokasikan budget pemasaran, budget operasionalnya, pasti dia alokasikan ke properti yang
harganya sudah marketable, yang komisinya sudah standar, yang bisa dikerjasamakan dengan agent yang lain. Rumah yang dihuni oleh penjualnya udah pasti bukan tipe properti yang bisa dikerjasamakan dengan agent lain kalau open listing. Kenapa? Karena kalau saya ngajak pembeli ke rumah tersebut, saya kenal dengan agent yang listing, saya hubungi agent listing, saya diajak lihat ke lokasi, karena pembeli saya tidak cocok, ya kami pulang. Tapi 2 minggu kemudian, saya kalau punya pembeli sebagai broker, saya tidak akan hubungi agent yang tadi, yang listing. Karena saya tahu rumahnya dihuni. Saya akan datang ke lokasi langsung, saya tanya sama penjualnya, rumahnya udah laku belum, Pak? Penjual jawabnya apa? Belum. Kalau saya ada pembeli, boleh nggak saya datang dengan pembeli saya ke rumah ini? Jawabannya pasti boleh. Ya. Satu, kemungkinan penjual tidak ingat saya pernah datang bersama broker yang dia kenal. Kedua, penjual juga nggak peduli, karena hubungannya dia dengan broker itu kan open listing. Ya kan? Nah, ujung-ujungnya ternyata pembeli saya yang kedua ini cocok dan terjadi transaksi. Kira-kira saya mau kasih tahu nggak ke teman saya broker yang pertama kali memberitahu saya rumah itu dijual? Kalau saya kasih tahu, saya harus berbagi komisi. Ya, 80% broker tidak akan memberitahu, dan dia akan mentransaksikan sendiri. Kenapa? Karena dia tahu ini open listing. Nah, sedangkan broker tersebut, kalau sampai terjadi seperti itu, kira-kira dia dan ketahuan, dan dia tahu, kira-kira dia akan protes sama saya nggak? Kalau dia pun protes sama saya, dia tidak punya hak untuk mengklaim, ya, selain itu sebagai pelanggaran etika. Ya kan? Sampai seberapa jauh etika ditaati oleh broker? Sampai seberapa besar kemungkinannya agent itu tahu kalau saya transaksi? Oke. Jadi, poin pentingnya kerjasama adalah sesuatu yang hampir nggak mungkin terjadi dengan baik pada saat open listing. Nah, itulah yang menyebabkan agent tidak ingin menyediakan budget untuk listing yang open. Paling jauh, dia hanya sedia 25.000 dalam bentuk spanduk dipasang di depan rumah. Tapi kalau rumah itu ada penghuninya, ada penjualnya di dalam, pasti nggak boleh pasang spanduk. Ya kan? Kalau pasang spanduk bisa membahayakan juga sih bagi penjualnya. Ya. Membahayakan agentnya juga. Nanti kalau ada penjahat yang pura-pura jadi pembeli dan sudah menyatroni rumah tersebut, dan melihat rumah pada jam 10 pagi sudah kosong karena semua penghuninya sudah pergi ke aktivitas hariannya masing-masing. Di rumah itu tinggal seorang pembantu. Setelah jam 10, pembeli dan yang penjahat yang menyamar jadi pembeli ngomong sama pembantunya, saya sudah telepon ke marketing Budi itu yang spanduknya terpasang di sana. Saya diizinkan untuk minta lihat rumah ini secara langsung, tolong bukain pintu. Kalau terjadi kejahatan, perampokan, pembunuhan, apa yang risiko apa yang dihadapi oleh agent, oleh penjual? Buruk, risikonya sangat buruk. Ya, agent hanya bermodalkan spanduk, itu minim sekali ya, budget pemasaran yang dia sediakan. Itu pun spanduk disediakan sama kantor. Masuk di website rumah123 rumah.com, ya itu budget yang murah, yang disediakan kantor juga mungkin. Ya, dengan investasi budget operasional yang minimalis seperti itu, apa yang diharapkan penjual? Mentalitas agent yang profesional atau mentalitas agent yang lucky draw, ya, untung-untungan, nasib baik, berkat Tuhan mungkin.
kalau transaksi. Kalau enggak, ya sudah, enggak keluar duit apa-apa. Ya kan? Dengan mentalitas agent seperti ini, apa yang diharapkan oleh penjual? Ya kan? Nah, agent harap koreksi diri, koreksi strategi, koreksi skill-nya. Yang kelima, poin kelima, database-nya apakah sesuai dengan target market? Ini kelemahan agent, ya kan? Dia menguasai residential property. Dia ngertinya residential property. Dia punya target market di daerah perumahan tertentu. Tapi dia listing pabrik, ya kan? Padahal dia nggak ngerti properti industrial itu apa yang penting. Izin-izin apa yang dia harus tahu. Ditanya pembeli, nggak ngerti. Apakah itu yang kita ingin gunakan jasa? Apakah agent seperti itu yang kita ingin gunakan jasanya? Oke, target marketnya seperti apa? Jadi penjual dan pembeli, Anda adalah orang-orang yang menggunakan jasa kami sebagai agen properti. Anda berhak tanya. Anda berhak tanya. Ya. Dalam waktu 1 tahun terakhir, transaksimu ada yang pabrik nggak? Ada yang gudang nggak? Yaitu, untuk menguji, agent itu cocok nggak jual pabrikmu? Oke. Kamu punya listing nggak pabrik yang lain? Punya listing nggak tanah yang lain? Ya, punya listing nggak ruko yang lain? Kalau listing hanya rumah-rumah, ngapain lu jualin gua punya ruko? Ya, mana mampu kamu? Ya kan? Kamu pasti nggak punya pembeli. Yes, coba cari itu kelemahan agent. Oke. Nah, agent di sisi yang lain, you harus kerja dengan target market dong. Ya kan? Karena itu kamu penting sekali bekerja di dalam satu kantor. Karena database listing kantormu itu adalah databasemu juga. Ya, yang bisa pamerkan kepada penjual. Ya kan? Bahwa kita bekerja dalam tim itu harus diakui. Jadi penjual-penjual kalau bekerja sama dengan agent yang perorangan, harusnya bertanya dong, kamu agent independen? Yes. Emangnya bisa jualan kalau independen? Agent itu mana bisa kerja kalau independen? Mana bisa menguntungkan penjual? Ya. Yang bisa kerja adalah agent yang interdependen, yang saling bergantung di dalam timnya, saling bergantung di dalam network-nya, ya kan? Bahkan network secara nasional. Kalau properti itu memang potensi pembelinya bisa muncul dari luar daerah, bisa muncul dari luar pulau bahkan, atau secara internasional. Itulah yang namanya network, ya kan? Yuk kita bicara kelemahan yang keenam, ya. Agent menguasai data market nggak? Ya. Data listingnya seperti apa? Oke, ini hal yang penting karena agent harus menghitung nilai pasar dari properti sebelum dipasarkan. Ya. Sebagian besar penjual bertanya kepada agent, menurut kamu rumah saya bisa laku berapa? Menurut kamu ruko saya harga pasarnya berapa? Itu pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh agent. Tapi jawabnya bukan pakai asumsi saja. Asumsinya harus didukung oleh data. Data di dalam market ada beberapa macam. Satu, data properti yang sedang dijual. Jadi agent harus punya koleksi data yang lengkap sebagai pembanding, ya, untuk menghitung harga pasar. Ya. Data properti yang sudah terjual, yang kedua. Wah, ini data yang sulit. Kalau yang sedang dijual sih lebih mudah di dalam market, lebih mudah ditemukan. Orang pasang spanduk berarti dijual kan? Ya, dicek harganya. Tapi yang sudah laku itu dari mana dari mana taunya? Itu gunanya juga dia bergabung dalam satu kantor agen. Ya, karena data transaksi agent yang satu tim dengan dia, itu datanya dia juga. Begitu. Itu aja masih nggak mudah. Ya kan? Kalau di luar negeri, di negara yang sudah maju, di mana laporan pajak sudah sangat transparan,
semua pembeli dan penjual transaksi sesuai harga transaksi, nggak pakai NJOP, nggak pakai validasi segala macam, ya kan? Ya data transaksi, data sold itu sangat transparan. Tapi kita ini di Indonesia, ya kan? Yang kita tahu sebagian orang, ya kan, dalam tanda kutip, ya penggelap pajak. Ya, sebagian itu berapa persen dari penjual pembeli, Anda bisa jawab sendiri. Kalau Anda agen properti, Anda pasti tahu. Saya 29 tahun di agen properti, saya tahu betul berapa persen itu penjual pembeli yang ngaku transaksinya tidak sesuai dengan real. Ya, dan itu dilegalisir, katanya boleh sesuai NJOP ngakunya. Ya kan? Tapi kalau di Surabaya sejak tahun 2011 sudah tidak bisa sesuai NJOP karena harus divalidasi di Spenda. Sekarang sejak tahun 2016 setelah tax amnesty harus divalidasi lagi oleh KPP, kantor pelayanan pajak. Nah, penguasaan data sangat penting. Saya membuat standar harga tanah pasar sekunder untuk kota Surabaya, ya, yang digunakan oleh semua stakeholder yang berkepentingan dengan harga tanah. Baik itu broker, operational company, kantor PBB, kantor bank, siapapun yang butuh harga pasar sekunder, harga tanah pasar sekunder di kota Surabaya pasti menggunakan data saya. Ya, bahkan ada di Google, tinggal ketik aja di Google. Ya. Nah, saya buat setiap tahun per tanggal 1 dan 1 Januari dan 1 Juli diupdate. Jadi saya sudah mulai tahun 94 sudah 26 tahun, ya, mengupdate setiap 6 bulan sekali, setiap semester harga tanah di kota Surabaya. Yes, saya berharap ada orang yang lakukan seperti saya, yang kayak orang gila. Kenapa? Karena seluruh dunia nggak ada yang lakukan itu. Anda boleh cek di Google, ya. Standar harga tanah pasar sekunder di kota Surabaya hanya saya yang buat selama 26 tahun. Ya. Cari ada di kota London gitu, nggak ada. Ya, Anda boleh cek. Ya. Nah, itu hanya 2 tahun saya lakukan. Caranya ya saya survei semua lokasi yang potensial untuk marketing era saat itu yang saya pimpin. Saya kan pimpin kantor era. Ya, dalam 2 tahun saya punya ribuan data. Karena marketing saya sudah ratusan. Dalam 2 tahun saya punya ratusan transaksi. Jadi saya menggunakan metode perbandingan juga satu lokasi dengan lokasi yang lain. Akhirnya saya mampu mengelaborasi data itu menjadi sebuah informasi yang sangat berguna bagi mereka-mereka yang membutuhkan informasi tersebut. Oke, kalau marketing nggak menguasai data, ya, terus informasinya informasi dusta, bukan fakta. Oke, berapa banyak marketing berani ngomong, harga rumah Bapak ini bisa 3M. Terus dasarnya apa? Dia cuma untuk menyenangkan penjual kan? Ya. Marketing saya ngomong sesuai dengan data dan fakta, tapi itu menyakitkan karena dia ngomong harganya cuma 2M. Tapi marketing lain bilang 3M tanpa fakta dan data. Cuma dengan dusta. Mana yang lebih dipercaya oleh penjual? Yang 3M. Karena semua penjual itu emosional. Emosional terhadap propertinya. Properti adalah harta yang nilainya terbesar yang dia miliki. Bagaimana dia tidak emosional? Ya. Tapi apa gunanya listing 3M? Ya bakalan 3 tahun nggak laku-laku. Ya, akhirnya kadaluarsa dalam market. Yang poin yang ketujuh, spanduk dan broadcast. Sekarang zaman now enak ada broadcast WA. Ya kan? Tapi apa itu cukup? Tidak cukup. Karena potensi terbesar dari seorang broker properti, agen properti adalah kalau dia bisa orkestrasi, ya, mengorkestrasi seluruh broker ikut jualan propertinya, listingnya. Jadi potensi yang terbesar ada di sana. Tapi kelemahan tersebut
tidak akan dibongkar, dijelaskan, dipresentasikan oleh agent. Mungkin agentnya juga nggak ngerti kelemahannya. Karena itu hari ini saya berharap dengan memahami kelemahan-kelemahan ini, agent mampu bekerja lebih profesional. Oke, yuk naik kelas. Dan penjual-penjual kita edukasi supaya mereka bisa memahami bahwa broker properti mampu memberikan manfaat yang maksimal yang dia bisa harapkan untuk mendapatkan harga yang terbaik, waktunya lebih cepat, transaksinya lancar dan aman di dalam menjual propertinya maupun membeli properti yang dia idam-idamkan. Yes, saya tutup bab yang pertama, ya, subtopik yang pertama.